Mulai dari dasar altar, hampir setiap kali mendaki ketinggian tertentu, gravitasi yang menekan tubuh mereka akan segera bertambah besar. Jadi, saat mendaki dari dasar ke bagian tengah altar, rombongan ini hanya menghabiskan waktu lebih dari 2 jam dengan santai. Namun, dari tengah altar hingga ke puncak, mereka menghabiskan waktu sehari semalam penuh, bahkan terpaksa beristirahat setengah hari di tengah jalan untuk memulihkan kekuatan sihir. Ketua sekte roh hantu dan kultivator Nasenso lainnya masih baik-baik saja. Namun bagi ketiga murid tingkat pembentukan inti, bisa sampai ke puncak sungguh sangat memaksakan diri. Karena pada belasan anak tangga terakhir, setiap langkah hampir terasa seperti memikul beban 1000 kati di tubuh. Para kultivator pembentukan inti ini hampir menggeser tubuh mereka inci demi inci ke tempat ini. Tentu saja, yang paling santai adalah Wei Wuya. Dari awal hingga akhir, tidak terlihat larangan itu memberikan pengaruh besar pada kultivator Nasenso tahap akhir ini. Ia sama sekali tidak terlihat kesulitan. Perlu diketahui bahwa bahkan Wang Tiangu dan yang lainnya harus berhenti setiap satu langkah saat menempuh bagian terakhir. Wajah mereka terlihat sangat buruk. Tentu saja, penampilan Wei Wuya ini membuat ketua sekte roh hantu diam-diam terkejut saat melihatnya, dan mau tak mau ia memandang Wei Wuya dengan lebih hormat. Meskipun tingkat kultivasi rombongan mereka berbeda-beda, namun di bawah pengawasan sengaja dari ketua sekte roh hantu, mereka sampai di puncak altar secara bersamaan. Begitu menginjakkan kaki di atas, perasaan berat seperti gunung Tai yang tadi dirasakan langsung menghilang tanpa jejak. Para murid sekte roh hantu itu akhirnya bisa menghela napas lega. Meskipun memiliki cahaya pelindung tubuh, perjalanan dari dasar altar hingga ke sini membuat mereka semua pegal linu dan tubuh lemas. Perasaan yang hanya ada saat mereka masih manusia biasa ini sudah lama tidak mereka rasakan. Biasanya kemanapun mereka pergi, cukup dengan menghentakkan kaki saja sudah sampai. Kapan lagi mereka pernah menderita seperti ini? Wang Tiangu dan yang lainnya tidak mempedulikan semua ini. Begitu menginjakkan kaki di tempat ini, mereka segera melihat sekeliling tanpa henti. Tempat ini memiliki luas lebih dari 100 tombak. Lantainya dilapisi bata giok putih yang sangat jernih. Di tengahnya terdapat meja persembahan besar sepanjang 6 atau 7 tombak, terbuat dari giok hijau yang sangat indah. Bagian lainnya kosong, namun di 4 sudut altar masing-masing berdiri sebuah pilar batu hijau yang tinggi. Pilar-pilar batu ini tingginya sekitar 10 tombak. Permukaan setiap pilar dipenuhi ukiran rune dan mantra yang padat, tampak sulit dipahami dan sangat kuno. Di puncak pilar-pilar batu ini masing-masing bertengger patung batu kilin yang tampak hidup dengan pose berbeda-beda, memancarkan cahaya spiritual redup, sepertinya bukan benda biasa. Karena benda-benda ini begitu sederhana, mereka tentu saja sudah melihat semuanya dalam sekejap. Wei Wuya tidak menemukan hal lain yang lebih patut diperhatikan. Alisnya berkerut, dan matanya melirik ke arah ketua sekte roh hantu di sampingnya. Ketua sekte roh hantu justru sedang mendongak menatap langit, berdiri mematung dengan tangan di punggung, seolah melihat sesuatu yang menarik. Wei Wuya merasa heran, ia juga ikut mengamati langit. Langit di ketinggian berwarna merah darah, sementara di tempat yang agak lebih rendah, berbagai cahaya berwarna-warni melayang-layang. Selain untaian cahaya yang lebih banyak, tidak ada keanehan lainnya. Ketua Sekte Wang, sekarang kita sudah sampai di sini, di mana pintu masuk Taman Ling Miao? Wei Wuya bertanya langsung tanpa basa-basi. Rekan Dao Wei tidak perlu terburu-buru. Pintu masuk Taman Ling Miao ini tentu saja tertutup oleh larangan. Namun cara memecahkan larangan itu hanya diketahui oleh jiwa utama di dalam lukisan itu. Kita hanya perlu memanggilnya keluar dan bertanya, jawab ketua sekte roh hantu dengan tenang. Begitu rupanya. Tampaknya ini juga salah satu transaksi antara rekan Dao Wang dan inkarnasi Master Changkun itu. Wei Wuya menggerakkan ekspresinya dan berkata perlahan. Hehe. Rekan Dao Wei adalah orang pintar, hal ini memang melibatkan beberapa syarat yang aku janjikan kepada pihak lawan. Mohon tunggu sebentar. Aku akan memanggilnya keluar, kata ketua sekte roh hantu sambil tersenyum. Ia merogoh lengan bajunya, dan gulungan lukisan perak putih itu muncul di tangannya. Mata Wang Tiangu berkilat, ia juga berjalan mendekat tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kali ini, begitu ketua sekte roh hantu melemparkan dan membuka gulungan lukisan itu, bola cahaya hijau terbang keluar dari lukisan atas inisiatif sendiri, dan segera berubah wujud menjadi seorang cendekiawan, Ru Sheng. Benar, ini tempatnya. Tidak kusangka suatu hari nanti aku benar-benar bisa kembali ke sini. Begitu wujud jiwa inkarnasi Master Changkun muncul, ia tidak memedulikan siapapun dan hanya mengamati sekeliling dengan penuh semangat. Raut wajahnya menyiratkan keharuan yang mendalam. Sesuai kesepakatan,
Aku sudah membawamu ke altar ini. Menurut perkataanmu, tempat ini adalah pusat dari lembah iblis jatuh sekaligus pintu masuk Taman Ling Miao. Sekarang giliranmu memenuhi janji, bukalah pintu masuk Taman Ling Miao itu. Ketua sekte roh hantu menatapnya dengan dingin. Ia menunggu sampai raut wajah sang cendekiawan sedikit menenangkan diri, barulah ia berbicara dengan acuh tak acuh. Tubuhku sudah kau beri larangan, apakah kau masih takut aku menipumu? Pintu masuk Taman Ling Miao ada tepat di atas altar. Aku tidak berbohong soal ini. Hanya saja larangan itu agak aneh, harus aku sendiri yang merapalkannya. Setelah berkata demikian, cendekiawan itu mendongak menatap langit, melirik awan berwarna-warni di atas. Ia menggosokkan kedua telapak tangannya hingga sebuah bola api berwarna putih keabu-abuan muncul. Dengan satu lambaian tangan, bola api itu melesat lurus ke angkasa. Namun, begitu bola api tersebut menyentuh awan, wujudnya menghilang secara misterius tanpa jejak. Melihat hal itu, sang cendekiawan mengangguk. Ia menoleh ke arah keempat pilar batu di sekelilingnya dan langsung berkata tanpa membuang waktu lagi. Rekan-rekan Dao, tolong suntikan sedikit ki spiritual ke dalam keempat pilar batu tersebut. Selanjutnya, serahkan urusan memecahkan larangan ini kepadaku. Mendengar permintaannya, Wang Tiangu dan dua orang lainnya saling berpandangan. Ketua sekte roh hantu sempat ragu sejenak, lalu berkata dengan suara berat. Baik, kita ikuti instruksi rekan Dao. Kalian bertiga pergilah ke pilar batu di sebelah sana. Adik seperguruan Wang, aku harus merepotkanmu untuk langkah selanjutnya. Siap, Ketua Sekte. Ketiga murid itu segera menangkupkan tangan sebagai tanda setuju. Wang Tiangu pun tidak ragu dan langsung melangkah menuju salah satu pilar batu. Seketika itu juga, di bawah arahan Ketua Sekte Roh Hantu, keempat orang tersebut mengulurkan satu telapak tangan dan menempelkannya pada pilar batu. Mereka perlahan menyuntikkan kekuatan spiritual ke dalamnya. Melalui pilar tersebut, kekuatan spiritual disalurkan terus hingga mencapai patung batu di puncaknya. Tidak lama kemudian, keempat pilar batu mulai mengeluarkan suara dengungan pelan dan bergetar. Pada saat yang sama, patung kilin di puncaknya memancarkan cahaya spiritual. Mata patung yang tadinya kaku tiba-tiba memancarkan cahaya merah darah, seolah-olah bersiap untuk hidup kembali. Melihat fenomena tersebut, Wei Wuya samar-samar merasa familiar dengan kondisi keempat pilar batu ini, seakan ia pernah mendengarnya di suatu tempat. Namun, untuk sesaat ia tidak bisa mengingatnya. Raut wajahnya menyiratkan bahwa ia sedang berpikir keras. Ketua sekte roh hantu tetap berdiri di tempatnya, diam-diam mengawasi pemandangan ini tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba, keempat patung kilin itu secara bersamaan mengangkat kepala dan membuka mulut lebar-lebar. Di dalam mulut mereka, cahaya 5 warna berkedip-kedip tak menentu, seolah ada sesuatu yang hendak disemburkan keluar. Cendekiawan yang berwujud hantu itu pun mulai bertindak. Ia mengangkat kedua tangan lalu menjentikan jarinya. Seketika, 4 berkas sihir berwarna abu-abu melesat keluar dan langsung menghantam patung-patung batu tersebut. Benda di dalam mulut para kilin itu tampak membesar dan menyusut secara bergantian, lalu berturut-turut melesat keluar dari sana. 4 pilar cahaya 5 warna membubung ke angkasa, melesat menuju satu titik yang sama di udara. Cahaya itu kemudian bersinar sangat terang dan membentuk sebuah bola cahaya 5 warna berdiameter sekitar 3 meter yang melayang tinggi. Sesaat kemudian, ruang di sekitar bola cahaya itu terdistorsi dan berubah bentuk. Diiringi suara ledakan dahsyat yang mengguncang bumi, bola tersebut meledak. Cahaya spiritual 5 warna yang menyilaukan mata seketika menutupi seluruh langit di atas altar. Gelombang ki spiritual yang sangat mengejutkan menyapu ke arah para kultivator di bawahnya bagaikan ombak pasang. Bahkan kultivator sekuat Wei Wuya pun mau tak mau memucat begitu merasakan intensitas gelombang ki spiritual tersebut. Orang-orang lainnya bahkan terpaksa mundur beberapa langkah dan buru-buru mengerahkan kekuatan spiritual di dalam tubuh mereka untuk menahannya. Untungnya, proses ledakan ini berlangsung sangat singkat. Dalam sekejap mata, cahayanya meredup dan ki spiritual menyebar ke segala penjuru. Orang-orang dari sekte roh hantu akhirnya bisa bernapas lega. Mereka buru-buru mendongak untuk melihat ke udara. Namun, begitu menyadari apa yang sebenarnya terjadi di atas sana, semua orang terkejut bukan main. Wajah Wei Wuya bahkan menjadi pucat pasi. Ia menoleh tajam ke arah sang cendekiawan dan mendesis dingin, "Inikah pintu masuk Taman Ling Miao yang kau maksud?" Di ketinggian sekitar 300 meter di atas altar, sebuah lengkungan cahaya yang membentang lebih dari 90 meter tiba-tiba muncul. Lengkungan cahaya ini berwarna putih dan berbentuk menyerupai bulan sabit, dengan bagian terlebarnya mencapai belasan meter.
Tak disangka, itu adalah retakan spasial raksasa yang sangat langka. Entah larangan macam apa yang sebelumnya menyembunyikan retakan tersebut, hingga begitu banyak kultivator Nascensol berkesaktian tinggi di tempat ini pun tidak ada satupun yang menyadari keberadaan mengerikan di atas mereka. Mungkinkah ini yang disebut sebagai pintu masuk Taman Ling Miao? Melihat distorsi dan deformasi ruang yang begitu jelas terlihat dengan mata telanjang, bahkan sosok berkesaktian tinggi seperti Wei Wuya pun sama sekali tidak punya nyali untuk menerobos masuk ke dalam retakan tersebut. Bagaimanapun juga, tebasan kekuatan ruang bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh kultivator di alam ini. Pantas saja Wei Wuya tidak bisa menahan amarahnya. Taman Ling Miao pada dasarnya adalah eksistensi yang berada di antara alam roh dan alam manusia kita. Jika ingin memasuki ruang tersebut, tentu saja harus melalui retakan spasial di tempat ini. Hanya perlu sedikit memutar dan mengubah polanya, maka pintu masuk Taman Ling Miao bisa langsung dibuka. Kalian tenang saja. Aku tentu tidak akan menyuruh kalian menerobos masuk secara paksa. Ada cara lain untuk mengirim kalian masuk secara sementara, meskipun tetap ada risiko tertentu yang harus diambil. Soal keberhasilannya, aku hanya punya keyakinan sekitar 60 hingga 70%. Beberapa kultivator tingkat pembentukan inti ini sebaiknya tidak usah ikut. Kultivasi mereka belum cukup. Pergi ke sana hanya akan mengantarkan nyawa. Sang cendekiawan menyapu pandangannya ke arah kerumunan, lalu berbicara dengan nada datar. Keyakinan 60 hingga 70%? Sebelum kita datang ke sini, kenapa kau tidak pernah menyebutkan hal ini? Raut wajah ketua sektor roh hantu langsung menyiratkan ketidaksenangan. Apa bedanya memberitahu kalian atau tidak? Jangankan tingkat keberhasilan 60 hingga 70%, bahkan jika hanya ada peluang 20 hingga 30% sekalipun, kalian pasti tidak akan mundur, balas cendekiawan itu seraya tersenyum sinis. Ketua sektor roh hantu menatap tajam ke arahnya, seberkas cahaya dingin berkilat di matanya. Tiba-tiba ia mengangkat sebelah tangannya, dan sebuah medali perintah berwarna merah darah muncul di genggamannya. Apa yang mau kau lakukan? Cendekiawan itu melihat medali tersebut dan raut wajahnya langsung berubah drastis. Ia buru-buru terbang mundur dengan panik sambil berteriak keras. Namun, ketua sektor roh hantu sama sekali tidak menggubrisnya. Ia menggoyangkan medali di tangannya dengan ringan, dan seketika cahaya merah darah pada medali itu bersinar terang. Cendekiawan yang sedang terbang mundur itu langsung menjerit tragis dan jatuh terhempas ke tanah. Bersamaan dengan itu, rune aneh berwarna merah darah bermunculan di kulitnya, mengalir tanpa henti seolah-olah tertanam kuat di dalam dan di luar wujud hantunya. Pemandangan itu sungguh terlihat sangat aneh. Mantra pengejut jiwa. Wang Tiangu sangat terkejut melihat kejadian ini, raut wajahnya menyiratkan rasa gentar. Mendengar perkataan tersebut, ekspresi Wei Wuya sedikit berubah. Inikah mantra pengejut jiwa, salah satu teknik rahasia dari sektor roh hantu? Kudengar teknik rahasia ini jauh lebih kejam daripada teknik penyegel jiwa pada umumnya. Kultivator manapun yang terkena mantra ini, jiwanya bisa hancur lebur hanya dengan satu pikiran dari si perapal mantra, ujar Wei Wuya dengan tenang sambil menatap cendekiawan yang sedang berguling-guling di tanah. Hehe. Saudara Wei memang berwawasan luas. Yang kugunakan saat ini memang mantra tersebut. Jiwa utama ini hanyalah seuntai roh pemisah dari inkarnasi Master Changkun di masa lalu, tapi dia benar-benar mengira dirinya adalah Master Changkun yang tak terkalahkan seperti dulu, berani bersikap begitu tidak tahu diri. Sebagai ketua sekte, aku tentu saja harus memberinya sedikit pelajaran, jawab ketua sekte roh hantu seraya tersenyum setelah bola matanya berputar pelan. Wei Wuya mengangguk dan tidak berkomentar apa-apa lagi. Bagi kultivator sekelas mereka, seuntai sisa jiwa tidak akan pernah dibiarkan bersikap sombong di hadapan mereka, tidak peduli seberapa hebat latar belakangnya di masa lalu. Sementara itu, sang cendekiawan tampak seolah sedang mengalami siksaan yang luar biasa. Setiap kali rune berdarah di tubuhnya berkedip, tubuhnya akan bergetar hebat. Ia memegangi kepalanya erat-erat dengan kedua tangan, berguling dan kejang-kejang di tanah. Wajahnya dipenuhi raut kesakitan yang tak tertahankan. Siksaan tersebut berlangsung selama sekitar 15 menit, membuat tubuh hantunya yang terbentuk dari esensi jiwa mulai berangsur-angsur mengabur dan tidak stabil. Melihat hal itu sudah cukup, barulah ketua sektor roh hantu mengibaskan medalinya dan menghentikan teknik rahasianya dengan santai. Sekarang kau seharusnya sudah mengerti posisimu. Meskipun ingatanmu sama persis dengan Master Changkun di masa lalu, kau saat ini hanyalah sebatas sisa jiwa. Jangan coba-coba melakukan hal bodoh lagi. Jika tidak, hukuman berikutnya tidak akan seringan ini. Aku memang harus memasuki Taman Ling Miao, tapi aku sama sekali tidak suka dikendalikan oleh orang lain. Tapi kau tenang saja, selama kau menunjuk jalan dengan jujur,
Aku berjanji tidak akan mengingkari kesepakatan kita, ucap ketua sekte roh hantu dengan nada yang mengancam sekaligus membujuk. Aku mengerti. Aku akan segera membuka pintu masuknya. Cendekiawan itu perlahan bangkit. Cahaya hijau berkedip di sekujur tubuhnya, dan wujudnya seketika kembali memadat. Anehnya, raut wajahnya kini terlihat sangat tenang. Ketua sekte roh hantu merasa agak terkejut melihat ketenangan cendekiawan tersebut. Pupil matanya menyusut tajam. Tepat saat ia hendak mengatakan sesuatu, tubuh cendekiawan itu sudah diselimuti oleh pendar cahaya hijau. Tubuhnya melayang naik dan perlahan terbang mendekati retakan di angkasa. Kata-kata yang sudah berada di ujung lidah ketua sekte roh hantu pun terpaksa ia telan kembali. Bagaimanapun juga, urusan membuka jalur menuju Taman Ling Miao jauh lebih penting daripada sekadar memberi pelajaran tambahan pada roh itu. Wei Wuya dan beberapa orang lainnya hanya diam dan menatap dingin tindakan sang cendekiawan. Mereka penasaran metode apa yang dimilikinya hingga bisa membuat mereka semua melewati retakan ruang yang begitu mengerikan. Cendekiawan itu terlihat terbang hingga berjarak sekitar 60 meter dari retakan spasial, lalu berhenti mengudara. Ia mendongak menatap retakan raksasa di atas kepalanya sejenak, raut wajahnya menyiratkan ekspresi yang sulit ditebak. Tiba-tiba ia membuka mulut, menyemburkan sebutir bola cahaya hijau. Di dalam pendaran hijau itu, terdapat sebuah mutiara bulat hitam legam sebesar ibu jari. Mutiara tersebut melayang dan berputar-putar tanpa arah yang jelas di hadapannya. Setelah menyemburkan mutiara ini, wajah cendekiawan itu seketika memucat layaknya mayat, dan auranya langsung melemah drastis. Seolah-olah sebagian besar kekuatan jiwanya telah disedot habis oleh mutiara tersebut. Pergilah. Meskipun kondisinya melemah, cendekiawan itu masih memaksakan diri untuk menunjuk ke arah mutiara hitam tersebut sambil menggumam pelan. Cahaya spiritual pada mutiara hitam itu berkedip terang, dan seketika benda itu melesat membelah angkasa. Ketua sekte roh hantu dan yang lainnya terkejut melihat pemandangan ini. Efek magis macam apa yang bisa diberikan oleh mutiara sekecil itu? Tepat ketika orang-orang dari sekte roh hantu masih diselimuti kecurigaan, mutiara hitam itu terbang mendekati retakan spasial hingga jarak belasan meter. Seketika, mutiara tersebut langsung terpengaruh oleh gaya isap yang sangat kuat dari dalam retakan. Cahaya putih berkedip, ruang di sekitarnya terdistorsi sejenak, dan mutiara itu pun terisap menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Untuk sesaat, retakan spasial itu masih tampak normal tanpa ada reaksi aneh apapun. Namun, cendekiawan yang awalnya berada di dekat retakan spasial tiba-tiba memasang wajah muram. Ia segera memutar tubuhnya dan menukik lurus ke bawah. Hanya dalam sekejap mata, ia sudah menciptakan jarak yang aman dari retakan tersebut. Wei Wuya dan yang lainnya sempat tertegun sejenak. Belum sempat mereka mencerna maksud dari tindakan mundurnya itu, tiba-tiba terdengar suara dentuman berat yang menggema dari dalam retakan spasial. Selanjutnya, tepat di pusat cahaya putih, tampak secercah cahaya hijau berkedip. Cahaya hijau itu membesar dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, pendaran itu telah berubah wujud menjadi bola cahaya hijau tua berdiameter 3 meter. Cahayanya menyilaukan mata, diiringi suara dengungan tajam yang memekakan telinga. Langkah selanjutnya, semuanya bergantung pada kesaktian rekan-rekan Dao. Selama kalian menyuntikkan kekuatan spiritual sekuat tenaga ke dalam cahaya hijau itu, jalur ke Taman Ling Miao akan terbuka sepenuhnya, ucap cendekiawan itu dengan nada kaku setelah mendarat di atas altar. Menyaksikan kejadian aneh tersebut, Wei Wuya dan Wang Tiangu mau tak mau saling berpandangan. Raut wajah mereka menyiratkan sedikit keraguan. Mari kita coba saja dulu untuk membuktikan apakah cara ini benar-benar efektif, ujar ketua sekte roh hantu dengan nada tegas setelah merenung sejenak. Wei Wuya mengerutkan keningnya, tetapi matanya terus menatap bola cahaya hijau tua itu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wang Tiangu tentu saja merasa lebih tidak punya alasan untuk menentang ide tersebut. Seketika itu juga, ketiga orang tersebut berdiri berpencar. Mereka membentuk segel tangan secara bersamaan, lalu mendorongkan telapak tangan ke udara. 3 pilar cahaya dengan warna yang berbeda-beda menyembur deras dari tangan mereka, melesat dan langsung menghantam bola cahaya hijau tua di dalam retakan spasial. Kedalaman tingkat kultivasi ketiga orang itu terlihat sangat jelas pada momen ini. Pilar spiritual berwarna hijau yang ditembakkan Wei Wuya berukuran setebal mulut mangkuk. Sementara itu, pilar cahaya spiritual milik ketua sekte roh hantu dan Wang Tiangu berukuran lebih kecil satu lingkaran, dengan ketebalan yang hampir sama di antara keduanya. Mendapatkan suntikan kekuatan spiritual yang sangat besar dari ketiga pilar tersebut, suara dengungan tajam dari bola cahaya hijau tua itu mendadak melengking tinggi. Pada saat yang sama, bentuk bola itu mulai mengembang sedikit demi sedikit.
Sesaat kemudian, di pusat pendaran cahaya hijau tersebut, perlahan-lahan terbentuk sebuah lubang hitam. Awalnya lubang itu hanya berukuran sebesar 1 kaki. Kedalamannya sungguh tak terukur, entah berujung di dimensi mana. Melihat hal ini, orang-orang dari sekte roh hantu langsung merasa sangat gembira. Munculnya fenomena ini menjadi bukti nyata bahwa cendekiawan tersebut tidak menipu mereka. Tanpa ragu, kekuatan spiritual mengalir semakin deras di sekujur tubuh ketiga orang itu. Pilar cahaya di tangan mereka menebal secara bersamaan, membuat pendaran cahaya hijau tua di dalam retakan spasial itu menjadi semakin pekat. Setelah sekitar 15 menit berlalu, lubang hitam di tengah bola tersebut sudah meluas hingga berukuran 3 kaki. Ukuran itu tampaknya hampir cukup untuk dilewati oleh satu orang jika ia terbang memasukinya. Namun, cendekiawan yang sejak tadi mengawasi dari samping tiba-tiba bersuara dengan tenang. Meskipun lubang itu sudah bisa dimasuki sekarang, pintu masuk menuju Taman Ling Miao belumlah stabil. Aku tidak punya mutiara pemecah batas kedua untuk membuka jalur lagi. Jika rekan-rekan Dao tidak ingin terjebak dan tak bisa kembali ke alam ini setelah memasukinya, sebaiknya terus suntikan kekuatan spiritual kalian agar jalur spasial itu benar-benar stabil. Mendengar peringatan tersebut, Wei Wuya dan yang lainnya tersentak dalam hati. Namun, setelah melihat lubang hitam yang pinggirannya masih tampak berguncang, mereka benar-benar tidak berani menarik kekuatan spiritual di tangan mereka begitu saja. Mau tidak mau, mereka terpaksa terus mengerahkan kekuatan sihir untuk mempertahankannya. Akan tetapi, sangat jelas bahwa upaya untuk menstabilkan dan membuka sepenuhnya jalur hitam ini membutuhkan konsumsi kekuatan spiritual yang jauh lebih besar. Setelah beberapa waktu berlalu, jalur hitam itu sama sekali belum terlihat stabil. Kali ini, Ketua Sekte Roh Hantu mulai merasa curiga, tetapi ia tetap memerintahkan ketiga murid pembentukan inti di sekitarnya dengan nada tidak sabar. "Kalian bertiga, kemarilah dan bantu kami. Meskipun kultivasi kalian lebih rendah, tambahan tenaga kalian lebih baik daripada tidak ada sama sekali." "Siap, Ketua Sekte." Mendengar perintah tersebut, ketiga murid itu tidak berani menunda-nunda. Mereka langsung memadatkan kekuatan spiritual masing-masing menjadi beberapa pilar spiritual kecil dan menembakkannya ke udara. Sementara itu, sang cendekiawan hanya berdiri di tempatnya sambil mengawasi semua kejadian ini dengan raut wajah tanpa ekspresi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah Wei Wuya dan yang lainnya menyuntikkan sebagian besar kekuatan spiritual mereka ke dalam retakan, jalur hitam tersebut akhirnya benar-benar menjadi stabil. Tidak ada lagi guncangan sedikit pun di sekitar lubang. Merasa lega di dalam hati, orang-orang ini akhirnya bisa menghentikan pilar cahaya di tangan mereka dengan tenang. "Apakah jalur ini benar-benar menuju ke Taman Ling Miao?" tanya Ketua Sekte Roh Hantu sambil menyipitkan mata, tepat setelah ia menarik kembali kekuatan sihirnya. Mendengar pertanyaan tersebut, sang cendekiawan rupanya tidak berniat untuk menjawab. Justru Wei Wuya yang membuka mulut untuk menjelaskan, "Seharusnya ini tidak palsu. Aku bisa merasakan bahwa di ujung lain jalur ini, terdapat sebuah tempat yang sangat luas." Wei Wuya menjilat bibir atasnya, raut wajahnya menyiratkan antusiasme yang tertahan. Orang lain yang indera spiritualnya tidak cukup kuat memang tidak bisa mengirimkan panca indera mereka menembus jalur tersebut. Namun, setelah mendengar penuturan Wei Wuya, wajah mereka semua langsung berseri-seri dipenuhi kegembiraan. Karena saudara Wei berkata demikian, tampaknya memang benar begitu. Tapi demi kehati-hatian, lebih baik kita mengujinya terlebih dahulu, ujar Wang Tiangu seraya menekan luapan kegembiraan di hatinya. Ia mengibaskan lengan jubahnya, dan sekumpal kabut hitam langsung melesat keluar dari sana. Di dalam kabut tersebut, samar-samar terlihat sesosok hantu kecil yang terbang menerobos masuk ke dalam jalur spasial itu. Begitu hantu kecil yang diselimuti ki hitam itu masuk ke dalam lorong, terdengar suara letupan ringan, dan hantu tersebut meledak dengan sendirinya tanpa sebab yang jelas. Wujudnya berubah menjadi gumpalan kiin yang kemudian bubar tanpa jejak. Wajah Wang Tiangu, yang pikiran dan jiwanya terhubung dengan hantu kecil itu, seketika menjadi pucat. Ia jelas menderita kerugian yang tidak bisa dibilang kecil. "Apa yang terjadi? Mungkinkah lorong ini memiliki jebakan lain?" tanya Wang Tiangu kepada si cendekiawan dengan nada kaget dan marah. "Kau pikir pintu masuk Taman Ling Miao adalah lorong biasa? Jangan bilang hantu kecil yang wujudnya belum padat, bahkan hantu tak berwujud seperti Raja Hantu atau jiwa ganas pun akan hancur lebur begitu masuk ke lorong ini. Bahkan aku sendiri masih perlu meminjam tubuh dari gulungan lukisan untuk memasuki ruang ini. Bagaimanapun, aku sudah membuka pintu masuknya. Apakah kalian akan masuk atau tidak, aku tidak peduli lagi." Sekarang, si cendekiawan justru tampak tenang dan santai. Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan datar,
Ia berubah menjadi gumpalan cahaya hijau dan terbang masuk ke dalam gulungan lukisan yang melayang di udara. Mendengar hal ini, wajah Wang Tiangu seketika menjadi suram. Dari ucapan si cendekiawan, sepertinya makhluk tak berwujud seperti siluman dan hantu tidak bisa masuk langsung ke dalam lorong tersebut. Ia dan ketua sekte roh hantu saling berpandangan, keduanya menampakkan ekspresi terkejut. Wei ini sudah memeriksa sisi lain lorong menggunakan indera spiritual. Meskipun sangat kabur karena adanya retakan spasial, tidak diragukan lagi bahwa di dalamnya memang ada suatu ruang tak dikenal. Aku tidak punya kesabaran untuk ragu-ragu di sini. Khawatir akan terjadi masalah jika terlalu lama menunggu. Aku akan pergi duluan. Wei Wuya merenung sejenak sebelum berkata demikian. Tanpa mempedulikan kedua orang itu, ia berubah menjadi sinar hijau dan melesat menuju lorong tersebut. Melihat ini, ekspresi wajah ketua sekte roh hantu sedikit berubah. Kalian bertiga jaga di sini. Adik seperguruan Wang, kita tidak perlu ragu-ragu. Ayo masuk bersama. Demi Taman Ling Miao, mengambil sedikit risiko itu sangatlah layak. Lagi pula, jiwa itu sudah kutanamkan kutukan segel jiwa. Kurasa dia tidak punya nyali untuk bermain licik, perintah ketua sekte roh hantu sambil menatap dingin gulungan lukisan yang melayang di depannya. Melihat tidak ada keanehan yang terjadi, matanya berkedip beberapa kali. Ia mengulurkan tangan mencengkeram ke arah gulungan lukisan itu, menghisapnya ke tangan, lalu menyelipkannya ke dalam lengan baju besarnya. Kemudian, ia dan Wang Tiangu berubah menjadi dua pelangi yang melesat masuk ke dalam lorong tersebut. Konon, Taman Ling Miao dipenuhi oleh tanaman obat spiritual di setiap sudutnya. Jika terlambat selangkah dan tertinggal di belakang Wei Wuya, kerugian mereka akan sangat besar. Demikianlah, sosok Wei Wuya dan kedua orang lainnya silih berganti menghilang di pintu masuk lorong hitam itu, menembus dinding ruang dan memasuki dimensi lain. Ini sama sekali bukan Taman Ling Miao. Orang yang mengatakan hal ini adalah Wei Wuya, yang pertama kali keluar dari lorong. Ia sedang mengamati tempat asing ini dengan wajah yang diselimuti kemuraman. Ini adalah ruang yang tidak memiliki warna lain selain abu-abu. Saat mendongak, di mana-mana hanya terlihat tumpukan batu hitam yang rendah. Yang terlihat setinggi puluhan tombak hanyalah kabut abu-abu. Namun, saat Wei Wuya menyapu sekeliling dengan indera spiritualnya, tempat itu tampak seluas beberapa kilometer. Jika dikatakan tempat seperti ini adalah Taman Ling Miao yang legendaris, yang konon ki spiritualnya beberapa kali lipat dari alam manusia dan dipenuhi bunga serta rumput spiritual, jangankan Wei Wuya, bahkan ketua sekte roh hantu dan Wang Tiangu yang baru saja keluar dari lorong pun tidak akan percaya sedikit pun. Akan tetapi, begitu kedua orang ini muncul dan mengamati sekeliling, ekspresi mereka tampak agak aneh. Ada 7 bagian kemarahan, namun 3 bagian kejutan dan kegembiraan. Hal ini membuat Wei Wuya, yang menoleh melihat mereka, merasa sedikit heran. Kemudian, kewaspadaannya meningkat tajam. Ia awalnya mengira bahwa begitu melihat tempat ini bukanlah Taman Ling Miao yang legendaris, raut wajah mereka berdua akan berubah menjadi sangat suram karena kesal. Bahkan mungkin akan segera memanggil pecahan jiwa Master Changkun dari gulungan lukisan untuk diinterogasi. Adik seperguruan, apakah kau merasakannya? Ki iblis di sini setidaknya 2 kali lipat lebih pekat dari alam manusia kita. Jika bertarung dengan orang lain di sini, kekuatan teknik iblisku bisa meningkat 30% begitu saja. Ketua sekte roh hantu akhirnya buka suara setelah terdiam beberapa saat. Kakak seperguruan, aku dan kau mengultivasi teknik iblis yang sama. Bagaimana mungkin aku tidak merasakannya? Jika kita terus berkultivasi di sini, kita mungkin punya harapan besar untuk menerobos hambatan kultivasi saat ini dan masuk ke tingkatan berikutnya, kata Wang Tiangu dengan mata berbinar dan ekspresi yang rumit. Dua rekan Dao, bukankah seharusnya kalian memanggil orang itu keluar dan menginterogasinya dengan baik? Jangan bilang pada Wei ini bahwa aku bersusah payah datang ke sini hanya untuk sampai ke tempat semacam ini, sahut Wei Wuya dengan dingin setelah melihat situasi itu. Ia menghentakkan kakinya pada batu hancur di bawahnya dengan wajah datar. Itu sudah pasti. Jika dia tidak bisa memberikan alasan kepada kita bertiga, Wang ini akan membuatnya merasakan penderitaan siksaan jiwa. Amarah ketua sekte roh hantu tersulut kembali mendengar ucapan Wei Wuya karena merasa ditipu oleh jiwa itu. Ia menjawab dengan wajah garang. Kemudian, ia membanting gulungan lukisan di tangannya ke tanah, hendak membukanya dan memanggil pecahan jiwa Master Changkun. Namun, belum sempat ketua sekte roh hantu merapal mantra, cahaya spiritual pada gulungan lukisan berkedip, dan gumpalan cahaya hijau tiba-tiba melesat keluar dari gulungan itu. Wang Tiangu yang berdiri di samping bereaksi cepat, tangannya berbalik mencengkeram, dan sebuah tangan cahaya hitam berukuran 1 kaki menyambar ke arah cahaya itu. Tetapi gumpalan cahaya hijau itu sepertinya sudah merencanakan semua ini.
Kecepatannya mendadak berlipat ganda sehingga ia lolos dari cengkeraman tangan hitam itu, melesat menembus udara ke kejauhan. Wei Wuya, demi menjaga gengsinya, hanya melihat dengan tenang tanpa turun tangan. Sementara itu, ketua sekte roh hantu menjadi sangat marah melihat kejadian ini. Ia membalik telapak tangannya, dan sebuah medali berwarna darah muncul. Kilatan kejam melintas di wajahnya. Mengarahkan medali ke arah pelarian cahaya hijau itu, ia mengguncang medali tersebut dengan keras. Seketika, cahaya darah memancar dari medali tersebut. Cahaya hijau di kejauhan hampir bersamaan terhenti, bergoyang-goyang di udara. Wajah ketua sekte roh hantu baru saja menunjukkan kegembiraan, namun gumpalan cahaya hijau itu tiba-tiba menjadi stabil. Dengan kecepatan yang 3 kali lebih cepat dari sebelumnya, ia kembali melesat menjauh, dan dalam sekejap mata berubah menjadi titik cahaya kecil. Kali ini, bukan hanya ketua sekte roh hantu yang terpaku. Wei Wuya dan Wang Tiangu di sampingnya juga ternganga. Apakah aku tidak salah lihat? Kutukan segel jiwa yang dipasang oleh ketua sekte roh hantu ternyata tidak berpengaruh pada seuntai jiwa murni. Ini menarik. Aku akan menangkap orang itu dan melihat apa sebenarnya rencana liciknya, kata Wei Wuya tiba-tiba dengan senyum dingin. Kemudian tubuhnya bergetar, berubah menjadi pelangi hijau, dan mengejar menembus udara. Ketua sekte, kau? Wang Tiangu akhirnya pulih dari keterkejutannya dan hendak bertanya sesuatu. Kau bukannya tidak pernah melihat hukuman dari kutukan segel jiwa tadi. Dia sebelumnya memang terkena mantra rahasia itu. Mengenai mengapa sekarang tidak berfungsi lagi, aku juga sangat tertarik. Ayo, kita kejar juga. Ketua sekte ini juga ingin melihat apa sebenarnya niat jahatnya memancing kita ke sini, kata ketua sekte roh hantu dengan wajah penuh aura pembunuh dan mata berkilat ganas. Kemudian, ia pun berubah menjadi pelangi yang melesat terbang. Di ruang sekecil ini, ia sama sekali tidak takut pihak lawan bisa melarikan diri kemanapun. Wang Tiangu tersenyum pahit, dan hanya bisa terbang menyusul dengan cepat. Tidak lama kemudian, di suatu tempat yang mendekati pusat ruang tersebut, mereka menemukan Wei Wuya yang telah menghentikan sinar terbangnya. Jiwa dari gulungan lukisan itu kini telah kembali berwujud cendekiawan, berdiri berhadapan dengannya tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Hal ini membuat kedua orang itu agak terkejut. Namun, ketika Wang Tiangu dan rekannya mendongak melihat ke arah 10 tombak di belakang cendekiawan itu, mereka terlonjak kaget. Di tengah kabut tipis, sesosok makhluk iblis raksasa setinggi 30 tombak tampak diam tak bergerak di dalam balok kristal merah api yang menyerupai kaca. Makhluk iblis ini berkepala 2 dan bertangan 4, dengan tanduk tunggal di dahinya. Seluruh tubuhnya dipenuhi sisik hitam pekat seperti tinta yang berkilauan. Wajahnya sangat garang dan jahat, dengan taring yang mencuat keluar, sungguh mengerikan. Apa ini? Ki iblisnya pekat sekali. Jantung Wang Tiangu berdegup kencang, dan ia berteriak kaget. Ia bukan terkejut karena wujud makhluk iblis yang besar dan garang itu, melainkan karena meskipun makhluk itu tersegel, ki iblis yang menyelimuti sekitarnya jauh lebih pekat beberapa kali lipat dibandingkan tempat lain. Secara samar makhluk itu membawa aura yang membuat hati bergetar ketakutan. Turun dulu, baru bicara. Dengarkan apa yang ingin dikatakan pihak lawan. Ketua sekte roh hantu juga sangat waspada terhadap makhluk iblis di dalam segel itu. Tetapi setelah ragu sejenak, ia membawa Wang Tiangu turun perlahan dan mendarat di samping Wei Wuya. Bagaimanapun, dengan adanya kultivator Nasen Soul tahap akhir ini, ia tidak perlu terlalu khawatir. Dua rekan Dao juga sudah datang, bagus sekali. Jadi aku tidak perlu membuang banyak kata-kata. Si cendekiawan justru tertawa alih-alih takut melihat kedatangan ketua sekte roh hantu dan rekannya. Katakan apa tujuanmu memancing kami ke sini, kata ketua sekte roh hantu dengan tenang, namun setelah mengamati lawannya beberapa saat, hatinya sangat terkejut. Sebab pada tubuh si cendekiawan di depannya, rune berwarna merah darah masih mengalir dan berkedip tak menentu. Ini jelas tanda bahwa kutukan segel jiwa sedang bekerja. Kulit yang terekspos jelas berkedut seiring kedipan rune itu, tetapi wajah si cendekiawan justru berseri-seri, tanpa sedikit pun tanda kesakitan. Tubuh hantunya juga sangat padat, tanpa tanda-tanda akan bubar. Saudara Wei tidak mengatakannya, tetapi ketua sekte Wang dan rekannya mengultivasi teknik iblis warisan masa lampau. Setelah sampai di sini, apakah kalian merasa ki iblis di tempat ini sangat berbeda dengan alam manusia? Ucapan pembuka si cendekiawan membuat ketiga orang itu agak terkejut. Jika iya, lalu kenapa? Apakah kau mau bilang ini adalah Taman Ling Miao? Kata Wang Tiangu tanpa ekspresi. Hehe, Taman Ling Miao. Tempat ini mungkin iya, mungkin juga bukan, kata si cendekiawan dengan santai.
Apa maksud ucapanmu? Sampai saat ini, kau masih ingin mempermainkan kami? Wajah Wang Tiangu menjadi dingin. Kalian benar-benar berpikir bahwa tempat yang kaya akan tanaman obat dan berki padat seperti itu akan disisakan oleh kultivator kuno untuk keturunan kalian? Bertahun-tahun yang lalu, mungkin memang ada tempat seperti Taman Ling Miao, dan sepertinya tidak hanya satu. Tapi sekarang, semua tanaman obatnya sudah dipanen habis dan hancur dalam perebutan para kultivator kuno. Tempat ini mungkin saja salah satu Taman Ling Miao yang ditinggalkan, itu sangat mungkin. Tapi sekarang, ini hanyalah celah ruang lain di perbatasan antara alam manusia dan alam suci kami, kata si cendekiawan dengan senyum aneh di wajahnya, berbicara tanpa terburu-buru. Alam suci? Kau adalah iblis kuno. Wei Wuya yang awalnya berwajah datar, begitu mendengar ucapan si cendekiawan, langsung berteriak keras dengan wajah pucat pasi karena terkejut. Di saat yang sama, ia buru-buru membuat segel tangan, dan kabut racun hijau mengepul keluar dari tubuhnya, menenggelamkan dirinya di dalamnya. Kau tahu tentang alam suci kami? Kilatan keterkejutan melintas di wajah si cendekiawan, ia menatap Wei Wuya dengan sedikit heran. Meskipun aku tidak tahu banyak tentang alam iblis kuno, tapi mengetahui bahwa kalian adalah musuh bebuyutan para kultivator kuno dan pernah ingin menguasai alam manusia kami di masa lampau, itu sudah cukup, kata Wei Wuya dengan dingin dari dalam kabut hijau. Mendengar ini, wajah ketua sekte roh hantu dan Wang Tiangu seketika berubah. Cahaya hitam berkedip di tubuh mereka, dan gumpalan kiin muncul melindungi mereka. Kedua orang itu menatap si cendekiawan dengan waspada, tanpa sadar mundur 2 langkah. Meskipun mereka belum pernah mendengar tentang alam iblis kuno atau iblis kuno, melihat Wei Wuya bersikap seolah menghadapi musuh besar ditambah sikap si cendekiawan yang tanpa rasa takut, tentu saja kewaspadaan mereka meningkat tajam. Siapa aku? Ketiga rekan tidak perlu tahu sekarang. Tapi sekarang aku berniat melakukan transaksi dengan kalian. Jika berhasil, tingkatan kalian bisa melonjak drastis, bahkan memasuki tahap transformasi dewa bukanlah hal yang mustahil. Apakah ketiga rekan tertarik untuk mendengarnya? Kata si cendekiawan dengan wajah datar, mengucapkan kata demi kata. Oh, ada hal sebagus itu? Coba ceritakan. Ketua sekte roh hantu dan Wang Tiangu saling berpandangan, lalu menjawab dengan tenang. Sangat sederhana. Kalian pasti sudah melihat tubuh iblis kuno di belakangku ini. Aku ingin ketiga rekan membantuku melepaskan segel pada tubuh itu. Sebagai imbalannya, aku akan menggunakan tubuh ini untuk membuka sedikit celah menuju alam suci, lalu meminjam ki iblis sejati dari seorang leluhur suci untuk ditanamkan kepada kalian bertiga, menciptakan tubuh iblis tertinggi. Mulai saat itu, kalian akan menjadi anggota alam suci kami. Bagaimana menurut kalian? Dengan bakat kalian bertiga, begitu penanaman berhasil, kultivasi pasti akan melesat maju, dan memasuki tahap transformasi dewa hanya tinggal menunggu waktu. Suara si cendekiawan penuh dengan nada menggoda. Melepaskan segel? Penanaman ki iblis? Ketua sekte roh hantu merasa jantungnya berdebar kencang. Bisa meningkatkan kultivasi secara drastis dalam sekejap, bahkan bisa memasuki tahap transformasi dewa. Godaan ini sungguh terlalu besar bagi para kultivator. Ia melirik ke arah Wang Tiangu, dan melihat rekannya itu juga menatap dengan ekspresi tergerak. Jelas ia juga tergoda. Kebodohan macam apa yang kalian lakukan? Kalian benar-benar berpikir setelah ditanamkan ki iblis, kalian masih akan menjadi diri kalian yang semula? Mungkin saja kesadaran kalian akan hilang total dan menjadi boneka iblis kuno semata. Wei Wuya yang sudah hidup begitu lama tentu saja sangat licik dan berpengalaman. Ia sekilas bisa melihat isi pikiran kedua orang itu, dan langsung memperingatkan tanpa ragu. Saudara Wei, apa maksud ucapanmu? Wang Tiangu mendengar ini seperti disiram air dingin, seketika menjadi sadar beberapa bagian. Apa maksudnya? Kata-kata iblis dari alam lain pun berani kalian percayai? Meskipun aku tidak tahu bagaimana proses penanaman ki iblis ini, tapi memaksakan peningkatan dengan ki kru semacam itu tanpa mempertimbangkan dasar kultivasi asli kalian, kalian pikir akan ada akhir yang baik? Kata Wei Wuya tanpa ampun dari balik kabut racunnya. Setiap kalimat yang didengar ketua sekte roh hantu dan Wang Tiangu membuat raut wajah mereka semakin suram. Setelah mendengar semuanya, tatapan mereka pada si cendekiawan berubah menjadi sangat dingin. Si cendekiawan mengerutkan kening mendengar ini. Bibirnya bergerak-gerak, sepertinya ingin membujuk lagi. Namun saat itu, wajah Wei Wuya menunjukkan ekspresi aneh. Di tumpukan batu sekitar 1 tombak di belakang si cendekiawan, tiba-tiba terdengar pekikan tajam. Sebuah bayangan hitam panjang dan tipis melesat keluar tanpa tanda-tanda, menembus perut si cendekiawan dalam sekejap mata, lalu melesat sejauh belasan tombak,
berputar dan berhenti di udara. Ternyata itu adalah seekor ular aneh berwarna hitam pekat, kepalanya sangat tajam dan memiliki tanduk tunggal seukuran ibu jari yang seputih salju, setajam ujung pedang. Tubuhnya tidak bersisik sedikit pun, melainkan hitam mengkilap. Perut si cendekiawan meledak membuka lubang sebesar mangkuk. Karena tubuhnya adalah hantu, tentu saja tidak ada setetes darah pun yang mengalir, tetapi sebuah inti kristal hijau zamrud seukuran kenari telah hancur sebagian besar, hanya menyisakan sedikit sisa-sisa di dalam lubang itu. Kau ternyata tahu letak batu jiwaku? Si cendekiawan menunduk melihat perut kecilnya, matanya memancarkan rasa tidak percaya. Saat itulah dari dalam kabut hijau terdengar suara Wei Wuya yang tanpa emosi. Aku tidak mengultivasi jalur hantu, jadi tentu saja tidak tahu apa itu batu jiwa. Tapi ular pemecah jiwa milikku sangat ahli dalam menghadapi hantu yin dan siluman. Membunuh hantu yang terbentuk dari seuntai jiwa murni, bukankah itu hal yang mudah? Mendengar itu, wajah si cendekiawan menunjukkan senyum pahit. Kemudian terdengar suara letupan ringan, dan seluruh tubuhnya meledak dengan sendirinya, berubah menjadi gumpalan ki abu-abu putih yang bergulung-gulung ke segala arah. Melihat kejadian ini, Ketua Sekte Roh Hantu dan Wang Tiangu merasa agak terkejut. Namun, setelah melihat makhluk raksasa di kejauhan, mereka menghela napas lega. Rekan Dao Wei, apakah kita akan menghancurkan tubuh iblis kuno ini? Wang Tiangu bertanya tanpa sadar. Entah kenapa ia merasa tertekan melihat tubuh iblis itu. Jika bisa dihancurkan, menurutmu apakah kultivator kuno tidak akan melakukannya? Lebih baik biarkan semuanya seperti semula. Kita pergi dari sini secepatnya, jawab Wei Wuya terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala. Wang Tiangu masih agak ragu. Namun Ketua Sekte Roh Hantu setelah diam sejenak menyetujui, apa yang dikatakan saudara Wei sangat benar. Tempat ini sungguh aneh, lebih baik kita pergi lebih awal. Melihat kedua orang itu berkata demikian, Wang Tiangu tentu saja tidak memiliki pendapat lain. Ia berbalik hendak terbang ke udara. Namun tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara yang sangat tenang dari belakang mereka. Siapa yang mengizinkan kalian pergi? Karena sudah sampai di tempat penyegelan tubuh iblis milik tuan ini, kalian pikir masih bisa pergi hidup-hidup? Diberi arak penghormatan tidak mau minum, malah memilih arak hukuman. Kalau begitu tinggalkan nyawa kecil kalian di sini. Mendengar suara yang familiar ini, hati Wang Tiangu dan yang lainnya tentu saja terguncang hebat. Dengan wajah tak percaya, mereka buru-buru berbalik melihat. Ternyata gumpalan kiin putih yang telah dipukul buyar tadi, bukannya menghilang, malah berkumpul kembali seolah-olah hidup. Seketika, sebuah kepala hantu bertanduk tunggal berwarna abu-abu terbentuk, menatap ketiga orang itu dengan sepasang mata yang sangat garang. Ketua Sekte Roh Hantu dengan cepat mengangkat tangannya, dan sebilah pisau terbang hitam melesat lepas dari tangannya bagaikan pelangi, menebas tepat di tengah kepala hantu itu. Namun, dua belahan kepala hantu yang terpisah itu seketika menyatu kembali dikelilingi oleh ki abu-abu. Tanpa sama sekali tidak terluka. Melihat pemandangan ini, ketiga orang itu menarik napas dingin. Wajah mereka menampakkan ketakutan. Jantung Ketua Sekte Roh Hantu berdegup kencang. Sekte Roh Hantu sendiri ahli dalam teknik rahasia mengendalikan hantu dan menebas jiwa. Sebagai ketua sekte, pisau terbang jiwa miliknya ini setelah ditempa juga memiliki kemampuan besar dalam aspek tersebut. Namun sekarang saat menghadapi kepala hantu ini, pisau itu sama sekali tidak berguna, bahkan tidak bisa membunuhnya. Ini sungguh membuat Ketua Sekte Roh Hantu samar-samar merasakan firasat buruk. Melihat ini dari dalam kabut hijau, Wei Wuya buru-buru mengeluarkan pekikan tajam. Ular hitam bertanduk tajam yang berputar di udara mendengar suara ini, tubuhnya meliuk, dan tiba-tiba berubah menjadi sinar hitam yang kembali melesat menyerang. Bersamaan dengan itu, kabut hijau bergolak, dan sebuah tangan besar hijau yang mengerikan tiba-tiba muncul. Dengan satu sentakan, tangan itu berubah menjadi pelangi hijau yang mencengkeram ganas ke arah kepala hantu itu. Wang Tiangu dan rekannya jelas juga tidak berniat membiarkan Wei Wuya bertarung sendirian. Salah satu dari mereka berputar di tempat, dan kiin menyelimuti kepala hantu itu. Yang lainnya menarik napas dalam-dalam, membuka mulut, dan sebuah tengkorak emas melesat keluar, mengeluarkan suara jeritan hantu dan ikut menyerang. Serangan gabungan tiga orang itu terbentuk dalam sekejap. Namun tepat pada saat itu, kepala hantu di dalam kabut abu-abu tiba-tiba mendongak, dan lengkingan tajam terus-menerus keluar dari mulutnya. Suara lengkingan ini tajam dan aneh, namun hampir bersamaan, tubuh iblis raksasa yang disegel dalam kristal seolah merespons dengan memancarkan cahaya hitam pekat, dan matanya tiba-tiba terbuka. Dua pilar cahaya merah darah melesat dari matanya,
tepat menyelimuti kepala hantu itu dan berubah menjadi lapisan pelindung darah berwarna merah segar. Aroma darah yang pekat seketika menyebar. Saat itu, berbagai serangan menghantam tempat tersebut secara beruntun. Suara gemuruh terdengar terus-menerus, ki hitam dan cahaya hijau memancar hebat, seketika menenggelamkan pelindung darah itu di dalamnya. Namun sesaat kemudian, wajah Wei Wuya dan kedua rekannya berubah. Mereka buru-buru menarik kembali teknik mereka, menghentikan serangan dengan panik, dan pelindung darah itu kembali terlihat. Baik ki hitam dari teknik iblis maupun tangan raksasa dari kabut racun, begitu menyentuh pelindung itu, langsung terhisap masuk tanpa suara dan justru membuat pelindung itu semakin tebal 3 bagian. Hanya ular hitam dan tengkorak emas yang terus menyerang di sekitar pelindung cahaya itu tanpa mengalami keanehan tersebut. Di saat ketiga orang itu saling berpandangan dan ragu sejenak, tubuh iblis dalam segel kembali mengalami perubahan yang mengejutkan. Cahaya hitam yang dipancarkan tubuh iblis itu meredup, berkedip antara terang dan gelap, lalu tiba-tiba berubah menjadi warna merah darah. Dari dalam tubuhnya juga keluar benang-benang cahaya darah. Dalam sekejap mata, tubuh iblis raksasa itu menjadi sangat silau menyakitkan mata, dan sepenuhnya berubah menjadi wujud cahaya. Bersamaan dengan itu, kepala hantu bertanduk tunggal di dalam pelindung cahaya darah kini berhenti tepat di tengah bayangan cahaya darah yang bergolak. Matanya terpejam rapat. Di bawahnya, tak terhitung banyaknya kepingan cahaya merah gelap setipis cacing sedang mengeluarkan suara desisan tajam dan mulai membentuk wujud tubuh manusia normal. Bayangan cahaya benang darah terus berkilauan, otot dan tulang terbentuk dengan warna merah muda memancarkan cahaya darah yang mengerikan, terus-menerus tanpa henti. Tak terhitung banyaknya benang cahaya sedang menyusun lapisan kulit luar dengan kecepatan luar biasa. Perasaan aneh dan misterius itu membuat ketua sekte roh hantu dan yang lainnya ternganga, kulit kepala mereka terasa kesemutan. Dalam sekejap mata, bukan hanya tubuh di bawahnya, kepala hantu bertanduk tunggal itu juga terbungkus oleh bayangan cahaya darah. Gumpalan demi gumpalan daging berwarna darah sedang memadat membentuk wujud. Mata Wang Tiangu berputar, dan ia melihat bahwa seiring terbentuknya tubuh manusia di dalam pelindung darah, gumpalan cahaya darah yang merupakan transformasi tubuh iblis di dalam kristal menyusut drastis. Keduanya terhubung tepat melalui 2 pilar cahaya merah darah tadi. Setelah berpikir sejenak, ia teringat pada sebuah teknik rahasia legendaris, dan berteriak kaget dengan panik. Penguraian tubuh dan transformasi wujud. Ini adalah teknik rahasia tertinggi dalam ilmu iblis, penguraian tubuh dan transformasi wujud. Bersamaan dengan itu, ia mengangkat kedua tangannya, dan 2 sinar hitam melesat keluar, langsung menebas ke arah 2 pilar cahaya darah yang menghubungkan itu. Ternyata itu adalah 2 keping tembaga seukuran telapak tangan, dengan rune hitam mengalir di atasnya. Mendengar teriakan Wang Tiangu tentang teknik penguraian tubuh dan transformasi wujud, Wei Wuya dan ketua sekte roh hantu juga terkejut, dan tanpa pikir panjang menatap ke arah yang sama. Terlihat 2 keping tembaga itu menancap di antara 2 pilar cahaya. Seketika cahaya spiritual hitam memancar hebat, dan pilar cahaya darah itu putus tiba-tiba. Saat ini, manusia iblis berkepala hantu yang tubuh bagian bawahnya sudah terbentuk 8 atau 90% itu merasakan sesuatu dan membuka matanya. 1 hitam, 1 ungu. 2 sinar aneh tiba-tiba menyala, dan sudut mulutnya menyunggingkan senyum seringai yang kejam. Han Li berada di tengah-tengah cahaya terang, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh cahaya berwarna-warni yang berputar-putar. Di sekelilingnya yang agak jauh tampak suram dan kabur, tidak begitu jelas. Tak terhitung banyaknya titik cahaya putih sebesar kacang beterbangan memenuhi langit, melayang-layang tak menentu di udara. Tiba-tiba Han Li membuat segel tangan, cahaya spiritual di tubuhnya mengalir tanpa henti. Sebuah angin puyuh cahaya muncul dari tanah, menyelimutinya di dalam dan berkilauan indah. Kemudian angin kencang itu bertiup semakin besar dan semakin tebal. Titik-titik cahaya putih di kejauhan tersapu masuk bagaikan laron yang menyerbu api. Tidak lama kemudian, angin ini berubah menjadi benda raksasa, bagaikan pilar penyangga langit yang menembus angkasa. Kemanapun angin kencang itu lewat, pasir dan batu beterbangan, bagaikan kedatangan iblis raksasa ke dunia. Tepat pada saat ini, dari dalam badai terdengar suara mantra Han Li. Pilar angin itu bergetar hebat, lalu bubar dengan sendirinya, kembali berubah menjadi untaian cahaya berwarna-warni yang melayang di antara langit dan bumi. Suara mantra menjadi sedikit lebih cepat, dan warna cahaya pun berubah menjadi biru terang. Kemudian suara air menderu keras, dari segala arah muncul gelombang hijau bergulung-gulung tanpa batas. Ombak setinggi 100 tombak satu demi satu menerjang ke sekeliling. Sementara Han Li diangkat oleh pilar air raksasa, tangannya membentuk segel dengan cahaya biru yang menyilaukan mata,
tampak seperti dewa air atau penguasa sungai yang membuat orang tak berani menatap langsung. Tiba-tiba segel tangan Han Li berubah, suara mantranya mendadak menjadi rendah. Ombak raksasa di sekelilingnya hanya dalam sekejap mata menghilang begitu saja seperti ilusi, digantikan oleh lapisan demi lapisan gelombang api merah yang muncul. Belasan naga api raksasa sepanjang puluhan tombak juga muncul bersamaan di dalam kobaran api, masing-masing mendongak memuntahkan mutiara dan seluruh tubuhnya memancarkan api. Demikianlah setelah api berlalu, hutan lautan hijau, gurun tanpa batas, dunia es dan salju, satu persatu keajaiban alam muncul silih berganti di bawah kendali Han Li. Pada saat ini, Han Li seolah menjadi sosok dewa yang maha kuasa. Han Li merasa sangat puas. Ia baru saja menggunakan kekuatan sihirnya untuk memadatkan sesosok raksasa purba setinggi 1000 tombak, membiarkannya memukul dada dengan kedua tangan dan meraung ke langit. Tiba-tiba, di setiap ufuk langit muncul kilatan cahaya perak, yang kemudian berubah menjadi gelombang perak, bergulung-gulung mendekat dari kejauhan. Dalam sekejap mata, cahaya perak yang menyilaukan memenuhi seluruh langit. Raksasa itu meleleh seperti bongkahan salju di bawah cahaya perak, dan setelah Han Li terselimuti oleh cahaya ini, ia hanya merasakan matanya sakit, tanpa sadar menutup mata dengan kedua tangan, dan jeritan pilu keluar dari mulutnya. Seluruh daratan runtuh dan hancur seketika dalam cahaya perak itu. Han Li merasakan pusing yang luar biasa, namun tiba-tiba ia tersentak kaget dan membuka matanya lebar-lebar. Cahaya perak apa? Langit dan bumi apa? Semuanya hilang tanpa jejak. Ia sedang duduk bersila di dalam sebuah ruang rahasia, bermandi keringat. Menghela napas panjang, hati Han Li menjadi sedikit tenang. Ia baru teringat bahwa dirinya berada di ruang rahasia di dalam lembah iblis jatuh. Dan belum lama ini, ia baru saja menelan sebutir pil penciptaan yang berhasil ia racik. Semua tadi hanyalah ilusi yang dibawa oleh efek obat itu. Han Li duduk terpaku di lantai, tidak segera bangun. Ia merenungkan kembali apa yang dialaminya dalam ilusi tadi, wajahnya berubah-ubah tak menentu. Tampak agak sadar, namun juga tampak bingung. Tiba-tiba ia mengulurkan tangan meraba punggungnya. Jubah hijaunya di bagian belakang sudah basah kuyup. Sudut mulut Han Li berkedut. Pil penciptaan ini benar-benar ajaib. Dengan indera spiritual sekuat dirinya pun, begitu menelan pil ini, kesadarannya langsung buyar dan jatuh ke dalam ilusi. Dan dalam ilusi tadi, ia benar-benar menjadi orang asing, mengalami berbagai kejadian luar biasa, dan menguasai banyak teknik sihir yang kuat. Memindahkan gunung dan membalikan lautan, memanggil angin dan hujan, baginya sama sekali tidak sulit. Namun, ketika Han Li berpikir lebih teliti, mantra-mantra teknik itu semuanya sangat kabur, sama sekali tidak bisa diingat satu kata pun. Tetapi beberapa pemahaman dan penguasaan terhadap energi spiritual langit dan bumi teringat dengan sangat kuat, seolah-olah ia benar-benar pernah mengalaminya sendiri. Sangat nyata. Ini memang sangat bermanfaat baginya untuk menerobos ke tingkatan berikutnya. Han Li kembali memejamkan mata, duduk diam di tempatnya. Ia duduk bermeditasi seperti ini selama setengah hari. Ketika kelopak matanya berkedip dan kembali membuka mata, kedua matanya telah kembali jernih dan tenang seperti biasa. Kebingungan di wajahnya juga telah hilang tanpa jejak. Ia berdiri, mengibaskan lengan jubahnya, mengangkat tangan, dan menembakkan sebuah segel mantra ke arah pintu batu di samping. Seketika pintu batu itu berkilauan cahaya spiritual dan perlahan terbuka dengan sendirinya. Han Li berjalan keluar dengan tenang. Baru saja ia melangkah keluar dari pintu batu, seberkas cahaya putih melesat dari dinding batu di samping, dan dalam sekejap terbang masuk ke dalam lengan jubah Han Li. Itu adalah rubah kecil penjelmaan Silver Moon. Sudah berapa hari aku bertapa? Selama waktu ini, tidak terjadi apa-apa, kan? Han Li berjalan perlahan menuju mulut gua sambil bertanya dengan santai. Tuan bertapa selama 2 hari 2 malam. Selama waktu itu, Nona Ziling sepertinya keluar lebih dulu dari Tuan dan sempat datang melihat sekali. Tapi melihat larangan di mulut gua belum dicabut, ia kembali lagi, kata Silver Moon dengan hormat. Kultivasi Ziling masih dangkal, efek pil penciptaan padanya lebih ringan. Keluar lebih awal bukanlah hal yang aneh. Justru kau, Silver Moon, yang tidak mau meminum pil penciptaan, sungguh membuatku sedikit terkejut, kata Han Li datar. Tuan seharusnya tahu, hamba bukanlah kultivator manusia, melainkan seekor siluman serigala bulan perak. Ditambah lagi sekarang meminjam tubuh rubah siluman untuk berkultivasi, ini menjadi semakin kacau, sangat berbeda dengan kultivator manusia. Kecuali pil untuk meningkatkan kultivasi, hamba tidak berani meminum sembarangan pil spiritual kultivator lain. Kalau tidak,
Siapa yang tahu kekacauan besar apa yang akan terjadi? Hamba lebih memilih menghabiskan lebih banyak waktu daripada mengambil risiko sembarangan. Silvermoon mengirimkan transmisi suara dari dalam lengan baju dengan nada agak tak berdaya. Hanli mengerutkan kening, berpikir sejenak lalu mengangguk kecil, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sisa buah lilin roh dari peracikan pil tentu saja tidak ia sia-siakan. Ia telah memakan semuanya sebelum menelan pil penciptaan. Kini setelah khasiat obatnya menyebar, kultivasinya benar-benar meningkat sedikit. Benar-benar pantas disebut sebagai tanaman obat spiritual surgawi yang langka di dunia. Ketika Hanli sampai di mulut gua, boneka-boneka hewan itu masih diam tak bergerak di balik pintu. Ia maju beberapa langkah, melepaskan sebuah kantong penyimpanan dari pinggangnya, dan melemparnya ke udara. Seketika cahaya putih menyembur dari mulut kantong, dan boneka-boneka itu dengan patuh terhisap masuk ke dalamnya. Saat itulah Hanli merapal mantra untuk membuka pintu batu gua, dan berjalan keluar dengan mantap. Tepat saat pintu batu terbuka, dari puncak gunung di sisi lain, sebuah pelangi melesat ke langit dan terbang cepat ke arah sini. Hanli melirik pelangi itu. Dengan tenang ia mengulurkan tangan dan melambai ke sekeliling. Seketika dari bawah tanah dan bebatuan di sekitarnya, cahaya hijau melesat keluar berturut-turut, berubah menjadi bendera formasi dan piringan formasi, yang jatuh rapi ke telapak tangannya. "Kakak Han, kau akhirnya keluar. Aku kira rekan Dao masih akan bertapa setengah hari lagi." Saat itu pelangi tersebut terbang sampai di atas Hanli, menampakkan sosok Ziling. Ia melayang di udara dan tersenyum manis pada Hanli. Seketika wajahnya bersinar, kecantikannya merekah, sungguh sangat memikat dan jelita. Sepertinya Nona Ziling mendapatkan efek yang sangat bagus setelah meminum pil. Kelak untuk naik ke tingkat pembentukan inti tahap menengah, hanyalah masalah bermeditasi beberapa tahun saja. Han ucapkan selamat dulu kepada rekan Dao, kata Hanli mengucapkan selamat. Kakak Han bercanda. Wanita kecil ini meminum pil penciptaan hanya menghemat puluhan tahun kerja keras saja. Justru kakak Han setelah meminum pil penciptaan, punya harapan besar untuk naik ke Nasen Soul tahap menengah. Ini baru hal yang patut dirayakan, kata Ziling dengan mata berbinar dan tersenyum.